kerja. Nanti kita bahas sama-sama itu ya. Rumus karir yang pertama itu adalah kalian harus mengetahui terlebih dahulu talent atau bakatnya. Pada pertemuan pertama kita sudah mengenali talent atau bakat kita kan? Ya bisa kita tulis di lembar kerja tak? Bakat talent apa? Apa bakatnya kalian? Kan sudah dibahas waktu pertemuan pertama. Lingkungan, misalnya di lingkungan keluarga kalian, toh kan biasa itu ada dalam satu keluarga semuanya guru misalnya. Bapaknya guru, mamanya guru, ada di mungkin dengan lingkungan tersebut bisa mempengaruhi dia. Oh, bapak juga deh masuk jadi guru gitu. Kalau misalnya dari petani, mungkin bisa Pak di bidang pertanian nanti. Tidak berkaitan dengan saya dengan pendidikan saya. Ya Bapak diambil dia berarti baca coba Bu. Oke. Kan kita sudah menentukan karir kita toh akan setelah lulus sekolah kita akan kemana. Nah selanjutnya kita akan bagaimana cara kita dalam mewujudkan pilihan karir kita tersebut. Berikut ini akan dikemukakan berbagai informasi yang harus dipertimbangkan dalam studi lanjutan ke perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari status dan perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta. Pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Yang kedua yaitu jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik atau yang biasa disebut jenjang sarjana atau S1 lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional atau sering disebut jenjang diploma menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum perguruan tinggi. Oke, dari video yang Ibu tampilkan tadi, ada yang bisa kasih kesimpulannya? Ya, kita harus perhatikan apanya dulu. Yang pertama dari kredibilitasnya, ya terus jalur masuk, terus jenis
belajar. Kalian tunjukkan ya. Kan kalian coba dulu cari kira-kira faktor-faktor penghambat apa saja yang bisa menghambat pilihan karir kalian. Ekonomi. Ya, ekonomi bisa. Malas bisa. Bisa masuk. Politik. Kenapa kira-kira faktor apa yang bisa menghambat? Covid. Nah, Covid sekarang. Tapi kemudian nilai juga, nilainya bagaimana? Insecure gitu. Pastikan rencana karirmu. Yang pertama itu dimulai dari perbaikan nilai dulu. Untuk masuk ke universitas, salah satu jalur yang akan ditempuh adalah jalur SNBT, yang dimana dilihat dari nilai rapor. Nah, jadi dengan begitu kita perbaiki dulu jalannya nilai kita di SMA. Terus sudah itu karena biasanya juga faktor penghambat yang kedua ada faktor ekonomi, maka kita harus belajar menabung yang pertama, dan yang kedua itu mencari informasi-informasi tentang beasiswa. Terus yang ketiga itu mempersiapkan mental untuk menghadapi masa peralihan dari SMA ke kuliah. Contohnya tadi belajar mandiri. Terus siapkan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan. Terus perkuat ibadahnya karena tidak tahu rezeki ya. Terus mencari informasi tentang universitas dan jurusan-jurusan yang ingin ditempuh. Apakah kita bisa dengan kemampuan yang kita punya atau tidak? Itu. Oke, baik. Jadi tentang kita. Pertama saya milih bidang kerja yaitu desain grafis. Kemudian faktor penghambatnya yaitu faktor ekonomi terkait investasi, laptop dan lain-lain, kamera. Kemudian faktor nilai yang harus dipersiapkan dari sekarang, yaitu pada saat kita masih duduk di bangku SMA. Kemudian yang faktor sosial atau faktor Langkah-langkah strategis untuk pilihan karir kita. Yang pertama itu kita dulu harus tahu nilai kita bagaimana ya. Apakah sesuai dengan pilihan karir yang akan kita pilih. Masuk tidak nilai di situ. Kemudian mencari informasi bagaimana tentang pilihan karir yang kita pilih. Sudah tahu informasinya? Misalnya kayak tadi olahraga kan ada banyak bidangnya, ada PSD, ada kesren. Terus kalau misalnya kesehatan ada kebidanan, ada perawat, banyak kan? Nah, itu harus dicari dulu terlebih dahulu. Kemudian langkah-langkah strategis berikutnya itu adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ketika kita lulus sekolah nanti. Yang terakhir yaitu yang pertama bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dulu untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu merencanakan karir-karir yang akan kita pilih. Dengan mengenali diri kita, kita dapat menentukan karir ke depannya dan merencanakan dari sekarang. Beri dulu teman-teman. Oke, jadi kesimpulan kita pada pertemuan kita yaitu yang pertama kita harus kenali dulu diri kita. Apa kekurangan, kelebihan, bakat dan kita. Nah, setelah itu barulah kita tentukan pilihan karir kita. Setelah kita tentukan, kita rancang nih langkah-langkah strategis apa kira-kira yang bisa
selanjutnya misalnya masih ada yang bingung dengan tulisannya, bisa mungkin konsul di ibu ya. Kemana? Kemana? Ke ruang BK. Itu namanya kalau konsul bisa konsuling individu, bisa sendiri. Siapa tahu malu dengan teman apa? Bisa temui ibu. Bisa curhat tuh. Boleh curhat. Oke? Hah? Atau bisa lewat WA enggak apa-apa. Kalau misalnya masih bingung dengan pilihan karir kalian, oke? Bisa bukan tentang pilihan kamu. Tidak apa. Karena waktu juga yang membatasi kita, baiklah. Mungkin sebelum kita tutup kegiatan ini, kita tutup lagi dengan berdoa ya. Siapa lagi yang bisa pimpin doa? Ya, kita silakan benar-benar. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapat hari ini berkah sampai ke depannya. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa. Yang dicukupkan. Baik, sebelum ibu tutup lagi, ibu mau ucapkan terima kasih banyak untuk kalian, anak-anakku semua telah berpartisipasi dalam bimbingan pastikan ini.